Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba bedah lagi nih soal pengembangan perangkat lunak. Kita ambil dari buku Kode Takdir dan Dampaknya. Ada dua hal penting yang mau kita gali. Pertama, kenapa sih ada yang bilang kalau kode nanti bakal hilang? Itu ya kok kayaknya nggak mungkin. Dan kedua, apa sih dampak nyatanya kalau kita nulis kode asal-asalan, kode yang buruk gitu? Sumber kita dari bab There Will Be Code sama Bad Code di buku itu. Tujuannya ya biar Anda semua paham argumennya, kenapa kode itu penting banget dan bahayanya kalau kualitas diabaikan. Oke, iya kita bakal lihat nih argumennya Robert C. Martin, kenapa kode itu fundamental banget, nggak bisa hilang gitu aja. Sekaligus konsekuensi kalau kita cuek sama kualitas kode. Bisa serius banget sampai bangkrut loh. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, soal kode yang katanya bakal hilang. Penulisnya bilang, ini ya omong kosong lah istilahnya. Kenapa? Intinya gini, kode itu kan cara kita ngasih tahu mesin apa yang harus dikerjakan, tapi dengan detail yang super presisi. Detail ini nggak bisa diabaikan kalau mau mesinnya jalan bener. Nah, spesifikasi detail ini, yaitu adalah kode, gimana mau hilang? Betul sekali. Meskipun nanti bahasa pemrograman makin canggih atau mungkin makin banyak DSL, Domain Specific Languages itu kan bahasa yang dibikin khusus buat masalah tertentu ya. Tapi tetap aja, ujung-ujungnya butuh spesifikasi yang detail, formal, nggak ambigu, yaitu tetap aja kode namanya. Analoginya gini deh, kayak ahli matematika berharap bisa ngerjain pembuktian tanpa pakai notasi formal. Ya nggak mungkin kan? Mesin itu, dia nggak bisa nebak-nebak maksud kita. Dia butuh instruksi yang jelas, plek ketiplek. Ya juga ya. Di buku ini malah dibilang kalau kita berharap mesin bisa, nerjemahin keinginan kita yang masih ngawang-ngawang, jadi program, itu fantasi banget. Wong kita aja sebagai manusia sering susah nangkep maunya klien yang masih belum jelas kan? Nah, itu dia. Jadi intinya, persyaratan yang bagus itu ya harus sedetail dan seformal kode itu sendiri. Kode itu ya bahasanya gitu. Jadi, kesimpulannya sih udah jelas dari sini. Kode itu bakal selalu ada. Nggak akan kemana-mana. Kebutuhan buat ngasih instruksi mesin secara detail dan formal, itu ya akan selalu ada, nggak mungkin hilang. Nah, sekarang kita pindah nih ke sisi gelapnya. Kode yang buruk. Kenapa ini penting banget buat kita, buat Anda perhatikan? Di buku ini ada contoh, wah, lumayan bikin berinding sih. Ada perusahaan teknologi, tadinya terkenal banget, tapi akhirnya bangkrut. Gara-garanya apa coba? Kodenya berantakan parah. Beneran cuma gara-gara kode? Iya, ke situ akarnya. Jadi kode yang semeraput itu bikin rilis fitur baru jadi lama banget. Terus bug numpuk, nggak kelar-kelar, aplikasinya jadi lemot, sering crash. Ini nih yang namanya, biaya total kepemilikan kekacauan. Utang teknis kalau istilah kerennya. Utang teknis. Jadi kayak kita ngutang kerjaan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Seringnya kan karena buru-buru, kejar deadline, terus mikirnya, gampang nanti diberesin. Tapi ingat hukum leblang, nanti itu artinya nggak akan pernah. Nah loh, hutang ini berbunga terus, makin lama makin susah dibayar. Tim yang awalnya mungkin ngebut, lama-lama jadi kayak siput jalannya. Susah gerak di kode sendiri. Wah, kebayang sih repotnya. Terus kalau udah lambat gitu, biasanya manajemen gimana? Nah, ini yang sering kejadian. Kalau produktivitas udah hampir nol, manajemen panik. Solusinya, tambah orang baru. Loh, bukannya bagus ditambah orang? Teorinya iya, tapi prakteknya seringkali malah nambah masalah. Orang baru kan perlu waktu buat ngerti sistem yang udah ruwet itu. Ditambah lagi, mereka juga pasti di bawah tekanan deadline yang sama. Jadinya, kekacauan makin menjadi lingkaran setan gitu. Waduh, terus gimana ujungnya biasanya kalau udah kayak gitu? Ujungnya sering ada godaan buat desain ulang besar di langit, istilah di bukunya gitu. Jadi bikin proyek baru dari nol, ganti sistem lama. Kedengarannya bagus kan? Solusi bersih. Iya, kedengarannya solusi pamungkas. Tapi masalahnya tim terbaik diambil buat proyek baru ini. Tim yang lama harus tetap ngerawat sistem lama yang udah sekarat itu. Jadilah kayak perlombaan yang bisa makan waktu lama banget. Di buku ini contohnya sampai 10 tahun loh. 10 tahun? Lama banget. Ujung-ujungnya jadi berantakan juga. Karena mungkin kebiasaan lamanya kebawa lagi. Ya ampun. Jadi ini nunjukin kalau jaga kode tetap bersih, itu bukan cuma soal efisiensi ya, tapi Ini soal kelangsungan hidup. profesionalisme kita dipertahankan. Nah, ini nyambung ke sikap nih. Kita sebagai programmer kan seringnya nyalahin manajer, nyalahin jadwal yang nggak masuk akal. Iya kan?
Iya sih, sering gitu. Tapi penulisnya bilang, kalau kita tahu bikin kode berantakan itu bahaya, tapi tetap kita lakukan karena tekanan, ya itu salah kita sendiri. Kita nggak profesional, katanya. Wah, dalam juga ya. Analoginya gimana tuh? Analoginya kuat banget. Kayak dokter bedah, diminta sama pasien, "Dok, nggak usah cuci tangan deh biar cepet operasinya." Dokter yang bener pasti nolak kan? Karena dia tahu resikonya apa kalau nggak steril. Iyalah, pasti nolak. Nah, programmer profesional juga harusnya gitu. Nolak tekanan buat bikin kekacauan atau kode berantakan. Karena kita tahu dampaknya nanti. Kualitas itu bukan cuma bagus kalau ada waktu, tapi emang fondasinya. Ini yang di buku disebut teka-teki primal itu ya? Betul. Teka-tekinya gini, kita sering ngerasa kalau mau cepat ya harus potong kompas, bikin kode agak berantakan dikit. Padahal cara tercepat untuk benar-benar selesai dan bisa lanjut terus, itu ya dengan jaga kode tetap bersih setiap saat. Bikin kode berantakan itu kayak lari sprint, tapi lari ke arah tembok. Awalnya cepat, tapi akhirnya nabrak dan berhenti total. Oke. Jadi, apa nih intisari yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita kali ini? Pertama, kode itu fundamental. Dia itu cara kita mendeskripsikan detail persyaratan ke mesin, dan dia nggak akan hilang. Lupakan ide itu. Kedua, kode buruk itu ya bencana. Bisa menghancurkan produktivitas tim, bahkan bisa bikin bisnis bangkrut. Dan ini bukan cuma masalah teknis, tapi soal profesionalisme kita sebagai pengembang perangkat lunak. Betul. Menjaga kode tetap bersih secara konsisten, itu satu-satunya cara buat bisa bergerak cepat secara berkelanjutan. Bukan cuma cepat sesaat terus mandek. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran nih buat Anda renungkan. Iya, ini pertanyaan buat Anda bawa, mengingat tekanan deadline yang ya kita tahulah selalu ada dalam kerjaan kita, bagaimana Anda secara pribadi atau mungkin dalam tim Anda bisa secara sadar menyeimbangkan antara kebutuhan untuk cepat dalam jangka pendek dengan investasi jangka panjang pada kualitas kode. Gimana caranya supaya nggak terjebak dalam siklus nanti tapi nggak pernah itu? Coba direnungkan. Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita bakal bahas 2 bab kunci nih dari sumber yang Anda bagikan, fokusnya soal software development. Oke. Kita mau bedah soal biaya total memiliki kekacauan kode sama sekolah pemikiran kode bersih. Menarik. Biaya kekacauan dan aliran pemikiran ya? Betul. Tujuannya biar kita paham apa sih dampak nyatanya kode berantakan itu, terus gimana penulis buku ini memposisikan pendekatannya soal kode bersih. Siap. Oke deh, mari kita mulai bongkar ya. Bab pertama ini langsung nunjukin konsekuensi finansial sama produktivitas kalau kode nggak diurus. Bab ini, wah, gambarnya lumayan suram sih. Tim yang awalnya ngebut, bisa jadi lambat banget kayak siput gara-gara kodenya berantakan. Iya, itu sering kejadian. Produktivitas bisa anjlok drastis. Pernah ngalamin? Oh, sering banget. Dan yang menarik dari sumber ini, dia jelasin efek dominonya. Gimana tuh? Bukan cuma satu orang jadi lambat, tapi gimana respon manajemen, biasanya kan nambah orang ya, Iya, betul. biar cepat katanya. Nah, justru itu sering memperburuk masalah katanya. Soalnya orang baru ini dan nggak punya waktu buat paham desain awal yang udah ruwet. Dikejar target juga biasanya. Betul, di bawah tekanan akhirnya malah nambah kekacauan baru. Produktivitas tim, wah bisa benar-benar mendekati nol katanya. Waduh. Terus ada lagi nih, siklus yang disebut Grand Redesign in the Sky. Pernah dengar? Haha, istilahnya bagus. Maksudnya desain ulang total gitu ya? Iya, timnya udah frustrasi minta rombak semua dari awal. Tapi sumber ini bilang, ini kayak lomba lari yang hampir pasti kalah. Kenapa gitu? Karena sistem lamanya kan masih jalan, masih butuh perbaikan terus, sementara yang baru dibangun. Seringnya, tim baru yang ngerjain desain ulang ini malah kena masalah yang sama lagi nantinya. Minta desain ulang lagi di akhirnya. Nah, benerang lingkaran setan, mahal, bikin capek. Gitu kan? Tepat sekali. Dan ini ngebawa kita ke kesimpulan penting bab ini. Jaga kode tetap bersih itu bukan cuma soal bagusnya gimana. Bukan sekedar nice to have ya. Bukan. Sumber ini bilang ini masalah kelangsungan hidup profesional dan proyek. Kayak investasi dasar gitu, biar tim bisa terus maju, bisa adaptasi. Bukan biaya ekstra yang bisa dipotong, tanpa ini ya macet. Oke, masuk akal banget. Nah, setelah lihat biayanya nih, sumber ini bawa kita ke perdebatan yang lebih filosofis di bab berikutnya, sekolah pemikiran.
Ini pasti seru. Di sini penulisnya ngenalin pendekatannya dia soal kode bersih, nama variabel, fungsi, kelas gitu-gitu. Dan dia nyajiinnya dengan gaya yang cukup, gimana ya? Absolut. Absolut. Maksudnya gimana tuh? Dia pakai analogi sekolah bela diri. Nyebut pendekatannya Object Mentor School of Clean Code. Kayak ini loh aliran yang benar menurut dia. Cukup berani ya. Wah, iya juga ya. Tapi penting nih buat pahami konteks absolut di sini, seperti yang dijelasin penulisnya juga sih. Oke, gimana tuh konteksnya? Mirip kayak di sekolah bela diri, teknik tertentu dianggap benar, tapi ya di dalam lingkup ajaran sekolah itu aja. Oh, oke. Malah nyaranin pembaca belajar dari mereka juga. Jadi bukan bilang punya dia paling benar sedunia gitu ya? Kayaknya bukan gitu. Lebih ke deskripsi tegas tentang apa yang menurut pengalaman dia dan kelompoknya di Object Mentor itu berhasil. Penggunaan kata absolut mungkin buat nekenin keyakinan dia aja sama metodenya. Menarik. Penulisnya juga terbuka ya, bilang kalau banyak rekomendasinya mungkin kontroversial. Orang bisa aja nggak setuju banget. Iya, dia ngakuin itu. Tapi dia nekenin kalau ini tuh hasil pengalaman puluhan tahun. Jatuh bangun, nyoba macam-macam. Jadi intinya, meskipun kita mungkin nggak sependapat, ada baiknya paham kenapa dia bisa seyakin itu. Betul sekali. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, bab ini secara nggak langsung ingetin kita buat selalu kritis. Kritis gimana? Selalu tanya, saran atau praktik ini datangnya dari mana? Konteksnya apa? Filosofi di baliknya gimana? Ah, iya. Mengakui ada banyak madzhab atau sekolah pemikiran dalam software development, seperti yang diakui sumber ini, itu bantu kita jadi praktisi yang lebih kritis dan adaptif. Intinya, jangan telan mentah-mentah satu cara aja. Evaluasi kritis itu kunci. Oke, jadi kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin, pertama, kode berantakan itu ada biayanya. Mahal. Waktu, uang, frustrasi tim. Gak sepele. Betul. Kedua, pas kita belajar atau nerapin praktek kode bersih, penting banget buat ngerti sekolah pemikiran atau perspektif di balik saran itu. Gak ada satu ukuran buat semua. Nah, ini kemudian munculin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan lebih jauh. Apa tuh? Mengingat ada macam-macam mazhab atau pendekatan soal kode bersih ini, gimana caranya Anda bisa secara kritis ngevaluasi berbagai saran yang ada? Gimana Anda bisa milih yang relevan buat situasi Anda, dan akhirnya mengembangin gaya kode bersih pribadi Anda yang efektif dan berkelanjutan. Buat Anda dan tim Anda tentunya. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Diskusi yang mencerahkan banget hari ini ya. Menyentuh tantangan praktis sekaligus filosofisnya menjaga kualitas kode. Semoga eksplorasi kita ini kasih Anda wawasan berharga dari sumber yang Anda bagikan. Semoga bermanfaat ya. Dan kalau Anda merasa pembahasan kayak gini ini berguna, jangan lupa buat subscribe ya. Kami juga pengen banget dengar dari Anda. Ada buku atau topik lain nggak yang pengen Anda diskusikan bareng kami? Iya, masukan, Bong. Kasih tahu kami di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.